Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang desimal, pelajaran yang kedua. Nah, di pelajaran yang pertama, kita sudah mempelajari bagaimana sih konsep-konsep dasar desimal. Ya, dari per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan sampai seterusnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya mengubah pecahan 3/5 menjadi bentuk desimal. Oke. Nah, kalau pernya 10, per 100, per 1000 itu kan sangat mudah ya di pelajaran pertama kemarin. Nah, kalau pernya selain angka 10 atau tidak bulat puluhan, ratusan, ribuan, nah caranya itu kita kembali ke cara bagi kurung. Nah, bagi kurungnya. Nah, ini sangat berguna sekali ya. Berarti 3, kalau ada 3/5 artinya 3 dibagi 5. Maka 3 dalam bagi kurung dengan 5. Oke. Nah, kita kita selesaikan ya bagi kurung ini. 3 dibagi 5 udah jelas, ini karena 3-nya lebih kecil daripada 5 itu nggak akan bisa. Oh, berarti kita harus menambahkan 0. Apabila kita menambahkan 0, berarti di atasnya juga sudah jelas 0, nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, 0, berarti tinggal 30 tambah 0 di sini. 30 dibagi 5, itu jawabannya adalah 6. Nah, 30. Maka habis. Nah, oke, jadi jawaban dari 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke, begitu ya. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita contoh lagi. 4/7. Nah, bagaimana nih bentuk desimalnya? Oke, kita bagi kurung ya. 4 dibagi 7. Nah, tambah 0, berarti di sini tinggal tambah 0. 40 dibagi 7. Mana nih yang mendekati? 5. Good. Oke, jadi jawabannya di sini 35. Dikurangi jadi 5. Nah, 5 tidak bisa, berarti nambah lagi 0. Nah, apabila nambah 0 selanjutnya, ini tidak usah kita tambahin 0 di sininya ya. Jadi langsung saja. 50 dibagi 7. Berapa? 7. Ya, yang mendekati. 7 kali 7, 49. Masih nyisa nih. Sisa 1. Ya. Tambahin lagi 0-nya. 10 jadi 1. Di sininya 7. Dan seterusnya. Nah, berarti begini. Jadi jawabannya adalah 4/7 itu 0,571. Nah, dan seterusnya. Ini bisa 3, berarti masuk lagi ke 4 dan seterusnya. Nah, kita bulatkan saja. Gitu ya. Kita bulatkan apabila komanya banyak nih, kita bulatkan mau berapa nih? Kita misalnya 3 angka di belakang koma, ya sudah sampai sini 3 angka di belakang koma. Kalau misalnya 2 angka di belakang koma, berarti satunya hilangkan karena kurang daripada 5 gitu. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan membulatkan desimal, pembulatan. Nah, pembulatan desimal kita itu patokannya angka 5 ya. Kalau misalnya lebih daripada 5, nah lebih daripada 5 itu dibulatkan ke atas, oke? Kalau kurang daripada 5 dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya 0,23748. Nah, kita mau membulatkan menjadi 2 angka. Misalnya kita pengen membulatkan menjadi 2 angka di belakang koma.
1, 2. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Kita bulatkan. Contoh. 8. Ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Jelas lebih besar daripada 5 kan? Maka dibulatkan, dihilangkan 8, maka naikin ke atas nambah 1. Jadi di sini 0,2375 yang asalnya 4 jadi nambah 1. Oke. Nah, apabila kita bulatkan lagi, di sini 5. Nah, 5 dibulatkan, ini masuk ke kategori lebih besar ya daripada 5. Jadi di sini di sini pakai lebih besar sama dengan 5. Jadi kalau 5 itu dibulatkannya ke atas. Nah, 5 kita kalau mau coret 5 berarti dinaikkan angka 7-nya itu 1 angka. Jadi 8. Oke. Jadi 0,238. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Kan kita pengennya 2 angka. 1 lagi berarti dibulatkan. Nah, 8. Nah, ini lebih besar daripada 5. Maka bulatkan, naikkan ke atas. Jadi 3-nya tambah 1. Jadi jawabannya itu adalah 0,24. Nah, ini pembulatannya. Oke. Mudah bukan? Saya mau kasih contoh satu kali lagi. Misalnya ada 0,3276. Nah, kita ingin membulatkan menjadi 2 angka lagi, gitu. Atau menjadi 1 angka, ya. Kita jadi 1 angka. Pembulatan menjadi 1 angka. Berarti di sini perlu 1 angka ya. Nah, 6 kita bulatkan ini lebih besar daripada 5. Jadi kalau kita mau coret 6, 1 ini ditambah atau naikkan jadi 2 ya. Jadi 0,3272. Oke. Nah, selanjutnya 2. 2 apabila kita mau hilangkan ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil kan? Jadi kita tinggal coret saja, tidak ditambahkan ke angka 7. Sehingga jawabannya jadi 0,327. Nah, selanjutnya 7 kita ingin hilangkan. Ini lebih besar daripada 5. Sehingga akan naik angkanya menjadi ditambah 1, 2 tambah 1. Jadi 0,33. Oke, bisa ya? Nah, kita tinggal menghilangkan 1 angka lagi. 3 itu di bawah 5. Jadi kita tidak perlu merubah angka selanjutnya. Jadi jawabannya itu 0,3 pembulatan dari sininya ya. Oke, nah itulah bagaimana caranya pecahan ya, dijadikan desimal dan juga pembulatan desimal. Oke, segitu dulu video kali ini. Selanjutnya gimana sih kalau caranya menambahkan, mengurangkan desimal, atau misalnya bahkan mengkalikan desimal dengan desimal lagi, atau mengkalikan desimal dengan angka yang lain, atau bahkan membaginya. Nah, itu nanti kita akan temukan di video selanjutnya ya, video operasi matematika di bilangan desimal. Oke, segini dulu pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.